Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai penyelesaian masalah program linier dengan menggunakan metode simplex dan Big M yang digunakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rizky SSI MSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Victor Alesius Erlanda dengan NIM 221810101096, dan juga ada rekan saya, Arif Firmansyah dengan NIM 221810101068. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyelesaian dengan menggunakan metode simplex. Metode simplex sendiri merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Nah, metode simplex ini digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel. Jadi variabelnya itu lebih dari satu. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode simplex, yaitu yang pertama, mengubah bentuk kanonik pada program linier menjadi bentuk baku atau standar. Kemudian yang kedua, buat tabel dari bentuk baku atau standar. Yang ketiga, menentukan kolom pivotnya. Dan yang keempat, menentukan baris pivot. Dan yang kelima, menentukan elemen pivot. Dan yang terakhir adalah buat tabel baru dengan menggunakan operasi baris elementer. Selanjutnya, cara mengubah bentuk kanonik menjadi bentuk standar, yaitu apabila fungsi kendala dengan peritidaksamaan kurang dari sama dengan, maka diubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack. Apabila fungsi kendala dengan peritidaksamaan lebih dari sama dengan, maka diubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel surplus. Apabila fungsi kendala dengan persamaan sama dengan, maka ditambahkan dengan artificial variable atau variabel buatan. Kemudian jika ruas kanannya negatif, maka dikalikan dahulu dengan fungsi kendala, yaitu min 1. Jika pertidaksamaannya dikalikan dengan min 1, maka arah pertidaksamaannya itu akan dibalik. Nah, setelah kita memahami dari metode simplex tersebut, maka kita langsung saja ke contoh kasusnya. Kasusnya yaitu perusahaan logistik Nusantara sedang merencanakan distribusi barang ke dua wilayah, yaitu Surabaya dan Semarang. Untuk mendistribusikan barang, perusahaan membutuhkan sopir truk dan truk pengangkat. Nah, namun perusahaan hanya memiliki sumber daya yang terbatas, yaitu maksimal 180 sopir truk dan 120 truk. Kemudian di sini terdapat tabel yang berisikan kebutuhan, lokasi, dan maksimum penyediaan. Di kebutuhan ada sopir truk dan truk. Kemudian lokasinya ada di Surabaya dan Semarang, di mana di Surabaya membutuhkan 6 sopir truk dan 6 truk. Kemudian di Semarang membutuhkan 9 sopir truk dan 3 truk. Dengan maksimum penyediaan sopir truk sebanyak 180 orang dan truk sebanyak 120. Nah, distribusi ke Surabaya ini menghasilkan keuntungan sebesar 120 juta per pengiriman. Sedangkan distribusi ke Semarang memberikan keuntungan sebesar 90 juta per pengiriman. Jadi, tentukan jumlah pengiriman yang harus dilakukan ke tiap wilayah untuk memaksimalkan total keuntungan perusahaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyelesaikan permasalahan kasus tersebut. Yang pertama, kita ketahui terlebih dahulu variabel keputusannya. Jadi kita misalkan X sebagai jumlah pengiriman yang akan didistribusikan ke Surabaya dan Y dimisalkan sebagai jumlah pengiriman yang akan didistribusikan ke Semarang. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 120X plus 90Y. Dan fungsi kendalanya yaitu 6X plus 9Y kurang dari sama dengan 180 dan 6X plus 3Y
kurang dari sama dengan 120 dengan XY lebih besar dari sama dengan 0 atau selalu non-negatif. Kemudian persamaan tersebut diubah menjadi bentuk standar atau baku sehingga menjadi fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 120Z 120X plus 90Y plus 0S1 plus 0S2 dan fungsi kendalanya yaitu 6X plus 9Y plus S1 sama dengan 180 dan 16X plus 3Y plus S2 sama dengan 120 dengan X, Y, S1, S2 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, fungsi kendala tersebut ditambahkan S1 dan S2 karena pertidaksamaannya yaitu kurang dari sama dengan, sehingga ditambahkan variabel slack. Setelah kita ubah dan ketahui fungsi tujuan dan kendalanya yang standar, maka langkah selanjutnya yaitu membuat tabel simplex. Nah, di dalam tabel simplex ini terdapat kolom CJ, CB, kolom basis, kolom X, Y, S1, S2, kolom RHS, dan kolom rasio. Nah, pada kolom CJ ini berisi koefisien variabel dari fungsi tujuan, yaitu pada kasus ini koefisien X yaitu 120, kemudian koefisien Y yaitu 90, S1 dan S2 koefisiennya yaitu 0 karena tidak berkontribusi langsung pada fungsi tujuan. Selanjutnya, kolom X, Y, S1, dan S2 berisi koefisien dari variabel pada fungsi kendalanya. Pada baris pertama, fungsi kendalanya yaitu 6X plus 9Y plus S1 sama dengan 180. Sehingga koefisien X yaitu 6, koefisien Y yaitu 9, dan S1 memiliki koefisien 1. Karena S1 berasal dari penambahan slack pada kendala pertama. Dan untuk S2-nya koefisiennya yaitu 0. Selanjutnya pada baris kedua, fungsi kendalanya yaitu 6X plus 3Y plus S2 sama dengan 120. Sehingga untuk koefisien X yaitu 6, koefisien Y yaitu 3, dan S2 memiliki koefisien 1. Untuk S1 koefisiennya yaitu 0. Selanjutnya untuk kolom RHS ini diperoleh dari nilai sisi kanan pada persamaan kendala. Nah, pada baris pertama, RHS-nya yaitu 180, dan baris kedua, RHS-nya yaitu 120. Pada kolom S1 dan S2 ini diketahui membentuk matriks identitas, sehingga variabel S1 dan S2 ini dijadikan sebagai basisnya. Untuk kolom CB berisi koefisien variabel basis dan dalam fungsi tujuan. Untuk S1 dan S2 memiliki koefisien yaitu 0, sehingga di kolom CB semua nilainya yaitu 0. Selanjutnya ke baris ZC min CJ. Baris ini digunakan untuk menentukan variabel mana yang akan masuk ke dalam basis untuk meningkatkan fungsi tujuan. Jika ZC min CJ-nya negatif, artinya menambahkan variabel tersebut ke dalam basis yang akan meningkatkan nilai fungsi tujuan, karena tujuan kita itu ingin memaksimumkan. Jika semua ZC min CJ-nya itu positif atau 0, maka solusi yang kita punya itu sudah optimal. Nah, cara perhitungannya yaitu untuk kolom X dikalikan dengan koefisien basisnya, jadi 0 dikali dengan 6, ditambah 0 dikalikan dengan 6 sama dengan 0, kemudian dikurangi dengan CJ-nya yaitu 120, sehingga 0 dikurangi 120, maka menghasilkan ZC min CJ-nya adalah min 120. Kemudian untuk kolom Y, yaitu 0 dikali dengan 9, ditambah 0 dikali dengan 3 sama dengan 0. Kemudian dikurangi dengan CJ-nya yaitu 90, sehingga 0 dikurangi 90, maka menghasilkan ZC min CJ-nya adalah min 90. Kemudian untuk kolom S1 dan S2, perhitungannya itu sama seperti kolom X atau Y, yang dimana menghasilkan nilai ZC min CJ-nya itu untuk S1 dan S2-nya yaitu sama dengan 0. Kemudian untuk kolom RHS-nya juga sama diperoleh dari nilai totalnya, yaitu sama dengan 0. Setelah nilai ZC min CJ-nya ini sudah diketahui semua, maka kita bisa menentukan kolom pivotnya.
Nah, kolom pivot ini diperoleh dari nilai ZC min CJ yang paling terkecil, di mana dalam tabel 1 ini nilai ZC min CJ yang paling terkecil adalah min 120, sehingga dapat disimpulkan bahwa kolom pivotnya berada pada kolom X. Nah, kemudian kita cari baris pivotnya. Baris pivot ini dapat dicari dengan cara kita mengetahui terlebih dahulu nilai rasionya. Untuk nilai rasionya sendiri diperoleh dari nilai RHS dibagi dengan kolom pivot. Kita ketahui bahwa kolom pivotnya itu berada di X. Sehingga untuk basis S1 nilai rasionya yaitu 180 dibagi dengan 6 yaitu 30. Kemudian untuk basis S2-nya nilai rasionya didapatkan 120 dibagi dengan 6 sehingga didapatkan 20. Kemudian setelah nilai rasio ini diketahui, kita dapat menentukan baris pivotnya. Baris pivot ini diperoleh dari nilai rasio positif terkecil. Kita ketahui bahwa nilai rasio positif terkecilnya itu berada pada baris kedua, yang rasionya yaitu 20. Sehingga untuk baris pivotnya yaitu pada basis S2 yang berisi nilai 6, 3, 0, dan 1. Setelah kolom pivot dan baris pivot diketahui, kita ubah tabel 1 ke tabel 2 dengan menggunakan operasi baris elementer, di mana kita akan mengubah nilai pivot pada basis S2 yaitu 6 diubah menjadi 1, dan untuk elemen lainnya yang berada pada kolom X akan menjadi 0. Nah, operasi yang dilakukan yaitu untuk baris kedua adalah 1/6B2 dan untuk baris yang pertama adalah B1 yang lama dikurang dengan 6B2 yang baru. Sehingga pada tabel 2 untuk kolom X berubah menjadi 0 dan 1. Dengan mengoperasikan pada semua kolom tersebut termasuk juga RHS-nya, maka diperoleh nilai pada kolom Y yaitu 6 dan setengah. Kemudian di kolom S1-nya yaitu 1 dan 0, kemudian di kolom S2-nya yaitu min 1 dan 1/6, dan di kolom RHS-nya yaitu 60 dan 20. Sehingga kita dapat perhatikan pada tabel 2, di mana basisnya itu berubah yaitu S2 yang berubah menjadi X. Hal ini dikarenakan kolom pivotnya yaitu kolom X, yang berarti kita ingin memasukkan variabel keputusan X ke dalam basis agar fungsi tujuan dapat dimaksimalkan dan juga untuk mengurangi nilai negatif pada ZC min CJ agar solusinya optimal. Jadi, basis yang baru pada tabel 2 adalah S1 dan X, di mana koefisiennya juga berubah menjadi 0 dan 120. Selanjutnya kita akan menentukan baris ZC min CJ-nya pada tabel 2. Perhitungannya yaitu sama seperti perhitungan sebelumnya. Untuk kolom X dikalikan dengan koefisien basisnya. Jadi 0 dikalikan dengan 0 ditambahkan 120 dikalikan dengan 1 sehingga hasilnya 120. Kemudian dikurangi dengan CJ-nya yaitu 120 sehingga 120 dikurangi dengan 120 maka menghasilkan ZC min CJ-nya adalah 0. Kemudian untuk kolom Y yaitu 0 dikalikan dengan 6 ditambah 120 dikalikan dengan setengah sehingga menghasilkan 60. Kemudian dikurangi dengan CJ-nya yaitu 90 sehingga 60 dikurangi dengan 90 maka menghasilkan ZC min CJ-nya adalah min 30. Untuk kolom S1 yaitu 0 dikalikan dengan 1 ditambah 120 dikalikan dengan 0 sehingga menghasilkan 0. Kemudian dikurangi dengan CJ-nya yaitu 0 sehingga 0 dikurangi 0 maka menghasilkan ZC min CJ-nya yaitu tetap adalah 0. Untuk kolom S2-nya yaitu 0 dikalikan dengan min 1 ditambah 120 dikali dengan 1/6 sehingga menghasilkan 120. Kemudian dikurangi dengan CJ-nya yaitu 0 sehingga 20 dikurangi 0 maka akan menghasilkan ZC min CJ-nya adalah 20. Untuk nilai total RHS ini diperoleh dari nilai koefisien basis dikali dengan RHS kemudian ditambah dengan basis perhitungan selanjutnya. Jadi
0 dikalikan dengan 60 ditambahkan dengan basis selanjutnya yaitu 120 dikalikan dengan 20 sehingga diperoleh nilai totalnya yaitu 2400. Setelah nilai CC min CJ-nya sudah diketahui semua, maka kita bisa menentukan kolom pivotnya. Kolom pivot ini diperoleh dari nilai ZC min CJ yang paling terkecil, di mana dalam tabel 2 ini, nilai ZC min CJ-nya yang paling terkecil adalah min 30, sehingga dapat disimpulkan bahwa kolom pivotnya berada pada kolom Y. Kemudian kita cari baris pivotnya. Baris pivot ini dapat dicari dengan cara kita mengetahui terlebih dahulu nilai rasionya. Untuk nilai rasionya sendiri diperoleh dari nilai RHS dibagi dengan kolom pivot. Kita ketahui bahwa kolom pivotnya itu berada di Y, sehingga untuk basis S1 nilai rasionya yaitu 60 dibagi dengan 6 yaitu 10. Kemudian untuk basis X nilai rasionya didapatkan 20 dibagi dengan setengah sehingga diperoleh nilai 40. Kemudian setelah nilai rasionya itu diketahui, kita dapat menentukan baris pivotnya. Baris pivot ini diperoleh dari nilai rasio positif terkecil. Kita tahu bahwa nilai rasio positif terkecil berada pada baris pertama, yang rasionya yaitu 10. Sehingga untuk baris pivotnya yaitu pada basis S1 yang berisi nilai 0, 6, 1, dan min 1. Setelah kolom pivot dan baris pivot diketahui, kita ubah tabel 2 ke tabel 3 dengan menggunakan operasi baris elementer kembali. Kita menggunakan OBE kembali karena masih terdapat nilai negatif pada ZC min CJ-nya yang menunjukkan bahwa solusinya itu belum optimal. Di mana kita akan mengubah nilai pivot pada basis S1 yaitu 6 diubah menjadi 1 dan untuk elemen yang lainnya pada kolom Y akan menjadi 0. Nah, pada operasi yang dilakukan yaitu untuk baris pertama adalah 1/6 B1 dan untuk baris yang kedua adalah B2 yang lama pada tabel 2 dikurangi dengan setengah B1 yang baru. Sehingga pada tabel 3 untuk kolom Y nilainya berubah menjadi 1 dan 0. Kemudian dengan mengoperasikan pada semua kolom tersebut termasuk juga RHS-nya, maka diperoleh nilai pada kolom Y yaitu 1 dan 0. Kemudian di kolom S1-nya yaitu 1/6 dan min 1/12. Kemudian di kolom S2-nya yaitu min 1/6 dan 1/4. Dan di kolom RHS-nya yaitu 10 dan 15 yang berasal dari hasil dari OBE tersebut. Kemudian kita perhatikan pada tabel 3, di mana basisnya berubah yaitu S1 yang berubah menjadi nilai Y. Hal ini dikarenakan kolom pivotnya itu kolom Y, yang berarti kita ingin memasukkan variabel keputusan Y ke dalam basis agar fungsi tujuannya dapat dimaksimumkan dan juga untuk mengurangi nilai negatif pada ZC min CJ-nya agar solusinya nantinya optimal. Jadi pada basis yang baru pada tabel 3 adalah Y dan X, di mana koefisiennya itu juga tentunya pasti berubah sesuai koefisiennya, yaitu menjadi 90 dan 120. Selanjutnya kita ingin menentukan baris ZC min CJ-nya pada tabel 3. Perhitungannya yaitu sama seperti sebelumnya, di mana kita ingin mengetahui apakah masih terdapat nilai negatif pada baris ini. Untuk kolom X dikalikan dengan koefisien basisnya. Jadi 90 dikali dengan 1, kemudian ditambah 120 dikalikan dengan 1, sehingga menghasilkan 120. Kemudian dikurangi dengan CJ-nya yaitu 120. Sehingga 120 dikurangi dengan 120, maka akan menghasilkan ZC min CJ-nya adalah 0. Kemudian untuk kolom Y-nya sama seperti sebelumnya, 90 dikalikan dengan 1 ditambah 120 dikalikan dengan 0 sehingga akan menghasilkan 90.
kemudian dikurangi dengan CJ-nya yaitu 90, sehingga 90 dikurangi 90 maka akan menghasilkan nilai ZC min CJ-nya adalah 0. Kemudian untuk kolom S1-nya yaitu 90 dikali 1/6 ditambah 120 dikali dengan min 1/12 sehingga menghasilkan 5, kemudian dikurangi dengan CJ-nya yaitu 0. Sehingga 5 dikalikan dengan 0 maka akan menghasilkan ZC min CJ-nya yaitu 5. Kemudian untuk kolom S2-nya sama seperti sebelumnya, 90 dikalikan dengan min 1/6 ditambahkan dengan 120 dikalikan dengan 1/4 sehingga menghasilkan 15. Kemudian dikurangi dengan CJ-nya yaitu 0. Sehingga 15 dikurangi 0 maka akan menghasilkan nilai ZC min CJ-nya adalah 15. Untuk nilai total RHS diperoleh dari nilai koefisien basis dikali dengan RHS ditambah dengan perkalian basis selanjutnya. Jadi 90 dikalikan dengan 10 ditambahkan dengan basis berikutnya yaitu 120 dikalikan dengan 15 sehingga diperoleh nilai totalnya yaitu 2700. Kemudian pada tabel 3 kita melihat bahwa nilai ZC min CJ-nya di semua kolom sudah non-negatif semua, yang artinya bahwa solusi telah optimal dan tidak perlu melakukan iterasi lebih lanjut karena nilai ZC min CJ-nya itu sudah positif semua karena kita ingin memaksimumkan, sehingga iterasinya itu sudah berhenti. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa nilai X-nya diperoleh 15 dan Y-nya itu sama dengan 10. Kemudian substitusikan hasil nilai tersebut ke dalam fungsi tujuannya, yaitu yang pertama fungsi tujuannya kan Z sama dengan 120X plus 90Y. Jadi 120 dikalikan dengan nilai nilai X-nya yaitu 15, kemudian ditambahkan dengan 90 dikalikan dengan nilai Y-nya yaitu 10, yang berarti 1800 ditambahkan dengan 9000 maka nilai Z-nya menjadi 2700. Nah, karena satuan keuntungan tiap lokasi pada soal sebelumnya bernilai dalam juta, maka hasilnya diperoleh 2,7 miliar. Nah, apabila perusahaan logistik Nusantara ini ingin memperoleh keuntungan yang optimal, maka pengiriman yang harus dilakukan di daerah Surabaya dengan pemisahan X, maka dilakukan pengiriman sebanyak 15 pengiriman. Dan di Semarang dengan pemisahan variabel Y sebanyak 10 pengiriman dengan keuntungan total yaitu 2,7 miliar. Untuk metode berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, oleh Ari Firmansyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Firmansyah dengan NIM 2218101068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Big M. Metode Big M merupakan metode yang digunakan dalam pemrograman linier untuk memecahkan masalah yang melibatkan variabel artifisial dengan tujuan untuk mengubah kendala yang tidak dapat dibacakan seperti kendala lebih besar sama dengan atau kendala sama dengan menjadi bentuk yang dapat dioptimalkan menggunakan metode simplex. Variabel artifisial ini ditambahkan untuk memastikan bahwa semua kendala dalam model pemrograman linier dapat diatasi. Selanjutnya ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan metode Big M. Yang pertama, mengubah persamaan linier ke dalam bentuk standar. Yang kedua, munculkan variabel slack pada fungsi kendala kurang dari sama dengan. Yang ketiga, munculkan variabel surplus dan variabel artifisial pada fungsi kendala lebih besar sama dengan. Yang keempat, munculkan variabel artifisial pada fungsi kendala sama dengan. Yang kelima, memasukkan variabel slack, surplus, dan artifisial pada fungsi tujuan, di mana untuk masalah maksimum, koefisien variabel artifisial adalah min M, dan untuk masalah minimum, koefisien variabel artifisial adalah plus M, dengan M lebih besar dari 0. Yang keenam, interpretasi hasil. Untuk selanjutnya yaitu contoh kasus. Sebuah komunitas penggemar kopi di Amerika Serikat berencana untuk memesan 2 jenis minuman kopi khusus dari kedai kopi aroma. Mereka ingin memesan kopi espresso dan kopi affogato. Harga segelas kopi espresso adalah $2, sedangkan harga segelas kopi affogato adalah $3.
Kedua jenis kopi ini memerlukan campuran bahan yang berbeda. Kopi espresso memerlukan 2 kg biji kopi dan 1 kg gula, sementara kopi affogato memerlukan 2 kg biji kopi dan 2 kg gula. Kedai kopi aroma hanya memiliki uang yang cukup untuk membeli paling banyak 30 kg biji kopi dan setidaknya 10 kg gula, agar bisa memenuhi pesanan komunitas tersebut. Komunitas kopi ini juga diwajibkan untuk menghemat pengeluaran mereka dan tidak bisa memberikan uang muka kepada kedai kopi. Oleh karena itu, mereka ingin membeli sebanyak mungkin minuman dengan anggaran terbatas. Berapakah jumlah minimum kopi yang harus dipesan oleh komunitas tersebut agar bahan yang tersedia dan uangnya cukup, dan berapa total biaya yang harus dikeluarkan untuk kedua jenis kopi tersebut. Untuk menyelesaikan contoh kasus tersebut, kita tentukan terlebih dahulu variabel keputusannya, yaitu variabel X sebagai jumlah kopi espresso yang akan dipesan, dan variabel Y sebagai jumlah kopi affogato yang akan dipesan, sehingga didapatkan fungsi tujuannya yaitu minimumkan Z sama dengan 2X plus 3Y, di mana 2X adalah biaya untuk membeli kopi espresso dan 3Y adalah biaya untuk membeli kopi affogato. Selanjutnya, tentukan juga untuk fungsi kendalanya, yaitu fungsi kendala yang pertama 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 30 didapatkan dari biji kopi yang diperlukan, di mana setiap kopi espresso memerlukan 2 kg biji kopi dan setiap kopi affogato memerlukan 2 kg biji kopi, dan kedai hanya memiliki 30 kg biji kopi, sehingga persamaannya yaitu 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 30. Fungsi kendala yang kedua yaitu X plus 2Y lebih besar sama dengan 10 didapatkan dari gula yang diperlukan, di mana setiap kopi espresso memerlukan 1 kg gula dan setiap kopi affogato memerlukan 2 kg gula, dan kedai hanya memiliki setidaknya 10 kg gula. Sehingga persamaannya menjadi X plus 2Y lebih besar sama dengan 10. Kemudian X, Y lebih besar sama dengan 0 itu didapatkan karena jumlah kopi yang dipesan tidak bisa negatif. Kendala tersebut kita ubah ke dalam bentuk standar sehingga didapatkan fungsi kendala yang baru, yaitu fungsi kendala yang pertama 2X plus 2Y plus S1 sama dengan 30. Alasannya ditambah dengan S1 karena pada fungsi kendala yang pertama memiliki tanda kurang dari sama dengan, sehingga persamaannya menjadi 2X plus 2Y plus S1 sama dengan 30. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu X plus 2Y min S2 plus R1 sama dengan 10. Alasannya dikurangi dengan S2 plus R1 karena pada fungsi kendala yang kedua memiliki tanda lebih besar sama dengan, sehingga dikurangi dengan S2. Karena variabel S2 memiliki nilai tak tentu, maka ditambahkan dengan penalti yaitu R1, sehingga persamaannya menjadi X plus 2Y min S2 plus R1 sama dengan 10. Kemudian X, Y, S1, S2, R1 lebih besar sama dengan 0. Sehingga dari fungsi kendala tersebut didapatkan fungsi tujuan yang baru yaitu Z sama dengan 2X plus 3Y plus 0S1 plus MR1 min 0S2. Kenapa ini plus MR1? Karena fungsi ini akan diminimumkan. Kemudian dari fungsi tujuan dan fungsi kendala tersebut kita implementasikan dalam bentuk tabel. Bisa dilihat pada tabel 1, pada baris CJ-nya merupakan koefisien dari fungsi tujuannya atau Z-nya, yaitu X-nya 2, Y-nya 2, S1-nya 0, R1-nya M, dan S2-nya 0. Kemudian pada baris yang kedua merupakan koefisien dari fungsi kendala yang pertama, yaitu X-nya 2, Y-nya 2, S1-nya 1, R1-nya 0, dan S2-nya 0, RHS-nya 30. Kemudian pada baris yang kedua merupakan koefisien dari fungsi kendala yang kedua, yaitu X-nya 1, Y-nya 2, S1-nya 0, R1-nya 1, S2-nya min 1, dan RHS-nya 10. Kemudian kita tentukan basisnya. Basis diperoleh dari kolom yang memiliki elemen satuan dan elemen lainnya 0, sehingga didapatkan untuk basisnya yaitu S1 dan R1.
Kemudian CB merupakan koefisien dari basisnya, yaitu 0 untuk S1 dan M untuk R1. Kemudian kita hitung untuk ZJ min CJ-nya, di mana ZJ diperoleh dari kolom-kolom dikali CB. Untuk kolom yang pertama, ZJ min CJ-nya yaitu M min 2, yang diperoleh dari 0 dikali 2 ditambah M dikali 1 dikurangi CJ-nya yaitu 2. Sehingga hasilnya M min 2. Kemudian pada kolom kedua, ZJ min CJ-nya 2M min 3 yang diperoleh dari 0 dikali 2 ditambah M dikali 2 dikurangi CJ-nya yaitu 3 sehingga hasilnya 2M min 3. Kemudian kolom yang ketiga, ZJ min CJ-nya yaitu 0 yang diperoleh dari 0 dikali 1 ditambah M dikali 0 dikurangi 0. Hasilnya 0. Kemudian ZJ min CJ pada kolom keempat yaitu 0 yang diperoleh dari 0 dikali 0, 0. Kemudian M dikali 1, M dikurangi dengan M, hasilnya 0. Kemudian ZJ min CJ pada kolom kelima yaitu min M yang diperoleh dari 0 dikali 0 ditambah M dikali min 1 dikurangi 0 sehingga hasilnya min M. Kemudian untuk ZJ min CJ pada kolom RHS-nya yaitu 10M yang diperoleh dari 0 dikali 30 ditambah M dikali 10 sehingga hasilnya 10M. Kemudian kita tentukan untuk kolom pivotnya yang diperoleh dari ZJ min CJ yang bernilai positif terbesar. Karena fungsi ini akan diminimumkan, maka kita pilih ZJ min CJ yang bernilai positif terbesar. Kita ketahui bahwa M merupakan koefisien dengan nilai terbesar, sehingga dapat dipastikan bahwa ZJ min CJ yang bernilai positif terbesar adalah 2M min 3, sehingga diperoleh kolom pivotnya yaitu kolom yang kedua. Kemudian kita hitung terlebih dahulu rasionya yang diperoleh dari RHS dibagi dengan kolom pivotnya, yaitu 30 dibagi 2 sama dengan 15, 10 dibagi 2 yaitu sama dengan 5. Kemudian untuk menentukan baris pivotnya, kita pilih rasio yang memiliki nilai positif terkecil, yaitu 5, sehingga baris pivotnya yaitu baris yang kedua. Kemudian antara perpotongan kolom pivot dan baris pivot akan dijadikan 1 dan kolom yang lainnya 0 supaya dapat dijadikan basis. Maka akan dilakukan OBE pada baris yang kedua dikalikan dengan setengah. Dapat dilihat pada tabel yang kedua bahwa basisnya sudah berubah yaitu S1 dan Y dan koefisien Y-nya yaitu 3. Setelah dilakukan OBE yaitu baris kedua dikalikan dengan setengah yaitu 1 dikalikan setengah-setengah, kemudian 2 dikalikan setengah yaitu 1 dan 0 dikalikan setengah yaitu 0 dan 1 dikalikan setengah yaitu setengah, min 1 dikalikan setengah yaitu min setengah. Kemudian RHS-nya yaitu 10 dikalikan setengah yaitu 5. Kemudian akan dilakukan OBE pada baris yang pertama yaitu B1 min 2B2, yaitu baris 1 akan dikurangi dengan 2 dikali baris 2 yang ada pada tabel kedua. Sehingga setelah dilakukan OBE diperoleh hasilnya yang ada pada tabel kedua yaitu pada baris ke-1 hasilnya yaitu 1, 0, 1, min 1, 1 dan RHS-nya yaitu 10. Setelah itu kita hitung ZJ min CJ-nya untuk kolom pertama yaitu min setengah, kolom kedua 0, kolom ketiga 0, kolom keempat 0 dan kolom kelima 3 min M. Karena di sini ZJ min CJ-nya tidak ada yang bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa tabel ini sudah optimal, sehingga dapat kita hitung untuk Z-nya yaitu 0 dikali 10 ditambah 3 dikali 5, hasilnya 15. Kemudian kesimpulannya yaitu tabel 2 sudah dapat dikatakan sebagai tabel optimal karena pada baris ZJ min CJ tidak terdapat nilai positif. Oleh karena itu diperoleh nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5, dengan nilai minimumnya yaitu sebagai berikut. Kita tuliskan fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 2X plus 3Y, kemudian kita substitusi untuk nilai X dan Y-nya, sehingga diperoleh
Z-nya sama dengan 15. Harga minimum kopi yang harus dibayar oleh komunitas penggemar kopi di Amerika Serikat yaitu sebanyak $15 dengan hanya bisa memesan 5 jenis kopi affogato. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.